Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ya, di 3 hari ke depan ya. Tentunya pertanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ya. Artinya kan mulai hari Minggu, terus Senin dan Selasa ya. Sekali lagi saya akan memberikan suatu tema. Semesta akan memberikan peluang nasib baik apakah sama kalian. Nah, nanti kita akan sama-sama mengetahui nasib apakah yang akan diberikan semesta di dalam kehidupan kita. Tentunya tetap ya, urutan zodiaknya ya, kan seperti itu ya. Dan sekali lagi, saya selalu mengatakan ini semua bersifat general reading ya, ataupun bersifat prediksi dan terawang ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya sobat ya. Tetap saya mengatakan seperti itu. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Ya, nanti saya akan bisa mengetahui nama, tanggal lahir, juga weton, dan nama ibu kandung kalian. Nah, dari situ kan saya akan dapat data kalian dan saya akan bisa fokus untuk menembak dengan tepat ya sasaran yang saya inginkan. Kan seperti itu sobat ya. Kan enak ketika kita secara personal ataupun privat. Oke ya, mungkin itu dulu, semoga akan bisa difahami. Ya, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja saya akan, tarik dulu untuk kartunya ya. Saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Oke, energi sudah saya tarik. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus sobat ya. Zodiak Taurus mengawali ya pembukaannya. Bentar, biar kesorot kamera. Oke. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi tetap seperti biasa sobat ya. Oke, semoga akan Taurus ini semoga akan ada perubahan ya. Oke, langsung saja kita buka untuk urutan yang pertama, asmara dulu. Kira-kira nasib baik apa yang akan terjadi ataupun diberikan sama kalian. Untuk asmara, di sini kelihatannya Taurus ada 8, ada 8 cup ya. Tuh, cupnya sudah tersusun rapi, cuman sepertinya ditinggalkan sama seseorang ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star. Ya, ini ada seseorang menuangkan air, terus di atasnya itu ada simbol star ataupun bintang yang sangat besar ya. Iya. Ini kalau saya tangkap energi kalian ya semoga akan bisa resonate ya. Ini kalau saya tangkap untuk asmara kalian ya yang mempunyai zodiak Taurus di sini ada 8 ya, 8 cup.
Ini artinya zodiak Taurus, adanya suatu peristiwa ya, mungkin begini ya, ketika kalian, istilahnya itu menjalani ya, ataupun bisa dikatakan sedang terjun ke dalam dunia asmara ya. Sekali lagi ini untuk yang masalah gender umum ya, bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Masalah status juga umum, bisa untuk yang lajang, juga untuk yang berpacaran mungkin, dan yang sudah menikah. Oke ya, balik ya. Ini kelihatannya kalau saya menangkap sih memang dari energi zodiak Taurus ini seputar asmara, kelihatannya kalian, sedang mendalami ataupun, sedang berjalan ya, ataupun menjalani ya. Di seputar asmara ini kelihatannya apa yang sudah kalian impikan ya, bahkan mungkin bukan hanya sekedar impian, mungkin yang sudah kalian jalankan, itu sudah kalian anggap itu sudah tertata rapi ya. Akhirnya di sini adanya suatu kekecewaan. Mungkin bisa dikatakan yang membuat kalian kecewa itu, ya mungkin adanya suatu konflik ataupun suatu problem yang datang di kehidupan kalian. Jadi di sini kalian, lebih tepatnya itu tidak menyangka gitu loh ya, yang selama ini sudah kalian bangun, yang selama ini sudah kalian bina, ternyata itu membuat kecewa kalian, sehingga kalian mencoba untuk menghindar dan kalian mengalami suatu kesedihan juga kekecewaan di sini ya. Yang saya tangkap ya, seperti itu. Bisa saja ini diartikan dua makna ya. Yang arti kedua bisa saja kalian ini kelihatannya, mungkin ini lebih tepat untuk yang pacaran ya, ataupun untuk yang single ya, ini lebih tepatnya ya. Nah, yang poin kedua ini kelihatannya kalian itu sudah menata ya, sudah mempunyai impian, otomatis kan sudah kalian, apa ya, sudah kalian tata semua ya, dalam kehidupan asmara kalian. Nah, di situ kalian itu ingin mencari lagi gitu loh ya, bisa saja seperti itu. Artinya ingin ya, oh mungkin ini kurang baik, saya akan mencari pasangan hidup lagi yang baik. Itu khusus untuk yang lajang ya, juga untuk yang berpacaran. Nah, gitu loh. Jadi masih ada keraguan, masih belum ada kepastian dalam kalian, yang sudah memilih, itu maksud saya ya. Itu itu untuk yang lajang sama yang pacaran ya, itu lebih tepatnya seperti itu kalau saya tangkap energinya. Sekali lagi kalau yang di faktor pertama itu khusus untuk yang sudah menikah ya. Mungkin kalian ya itu tadi yang sudah saya katakan, selama ini mungkin kalian sudah menjalani hubungan yang baik, kalian sudah menata hubungan baik, ternyata kalian ada konflik, sehingga kalian hatinya, sedikit ada kekecewaan, kalian ingin meninggalkan itu semua, gitu loh. Cuman saya menangkap di sini hanya meninggalkan ya, tidak ada unsur kandas itu yang menikah ya, perlu saya perjelas lagi ya. Kalau yang lajang ataupun yang berpacaran ya itu tadi ya, kalau saya menangkap kelihatannya, kalian itu sudah istilahnya itu sudah menemukan yang pas, apa yang kalian inginkan, sudah kalian susun dengan rapi, nanti seperti ini, nanti seperti ini ya. Terus kalian itu mencoba untuk mencari lagi gitu loh ya. Nah, bisa saja seperti itu ya. Dalam tanda kutip mencari lagi itu, ya mungkin kalian ingin mencari yang lebih baik lagi. Itu yang saya tangkap sih ya. Tuh, sekarang kita lihat untuk kartu confirm-nya apakah ada, perubahan yang akan baik sama kalian. Di sini ada The Star ya, selamat untuk Taurus ya. Artinya di sini Taurus adanya suatu harapan, keinginan yang kuat tentang seputar asmara agar bisa damai, agar bisa bahagia, dan agar bisa menemukan, kriteria kriteria-kriteria mungkin yang kalian inginkan, kalian akan bisa menemukan di sini ya. Ketika kalian ada problem, ada masalah seperti yang saya katakan tadi, itu kelihatannya kalian akan balik lagi, akan aman ya, akan terselesaikan dan akan netral itu semua. Selamat ya untuk kalian ya. Jadi bisa dikatakan faktor asmara ini kalian ada suatu keberhasilan ya. Yaitu tadi ketika ada konflik itu akan kelihatannya akan membaik ya, akan suasananya akan dingin lagi. Kita lihat untuk seputar pekerjaan. Di sini ada King of Cup ya. Ada Satria naik kuda sedang membawa cup. Ini kartu pertama kalian. Di kartu confirm-nya kalian muncul Temperance ya. Bisa dikatakan malaikat itu ya, ada sayapnya sedang menuangkan air ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus yang seputar pekerjaan di sini. Kelihatannya kalian itu sudah ada keinginan ya. Itu kalau saya tangkap ya.
ada keinginan kuat ataupun mungkin ada rencana ataupun mungkin ada cita-cita ataupun pemikiran, seperti itulah intinya. Intinya kalian sudah ada keinginan, cuman kenapa di sini, keinginan kalian itu tidak kalian wujudkan, kalian masih stuck di sini ya. Ya mungkin kalau saya tangkap kalian masih menunggu hal-hal yang perlu kalian selesaikan dulu sih, kalau saya menangkap di sini ya, gitu loh. Kan ada ya biasanya seseorang itu bisa dikatakan persiapannya sudah lengkap ataupun sudah matang tinggal jalan saja, ini contoh ya, ya tinggal jalan saja cuman dia masih mikir, masih berpikir ulang ya, mungkin akan menjaga keinginan ingin menjaga, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau saya tangkap di sini adanya suatu penguatan dulu, jadi mungkin kalian harus dikuatkan dulu ya. Itu yang saya tangkap ya, semoga bisa, memahami maksud saya. Jadi jelas ya, kalian itu sudah ada ide gitu loh, sudah ada pemikiran, tinggal melangkah kenapa di sini masih terkesan lambat gitu loh ya. Ketika kalian adanya suatu keinginan ya, adanya suatu impian yang mungkin itu istilahnya gambaran padang ya buat kalian ya, itu segera saja laksanakan. Jadi kalian jangan berpikir yang macam-macam seperti yang saya katakan tadi. Ya boleh kita itu ibaratnya sedia payung sebelum hujan, berpikir tentang, baik buruknya, tapi ya jangan keterlaluan, nanti kalian akan bisa terlambat dimakan waktu. Karena apa? Karena waktu itu kan selalu selalu berjalan, selalu berputar, gitu loh ya. Kalau kalian menunggu lama-lama, ya nanti akan kurang bagus juga gitu loh ya. Kesempatan kan harus begitu ada kesempatan, begitu mungkin ada pemikiran yang baik, ya silakan kerjakan, jangan stuck. Masalah untung rugi, ya baik buruk, ya dipikir belakangan gitu loh ya. Asalkan jangan terlalu, lamban lah. Di sini pesannya jangan terlalu lamban kalian, cuman kalian di sini terlihat terlalu lamban, gitu loh ya. Untuk bisa, eee, mewujudkan apa yang sudah kalian impikan, apa yang sudah, ada di pikiran kalian, ide-idemu, itu kalian lambat di sini, gitu. Saran saya itu lagi ya, langsung saja ketika kalian punya gambaran bagus ataupun gambaran terang ataupun gambaran padang, silakan kerjakan, itu ya. Jangan lambat di sini ya. Terus kalian dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Ini kenapa? Lagi-lagi kalau saya tangkap energi kalian di sini, terlihat sangat-sangat penuh perhitungan sekali gitu ya. Sangat-sangat waspada sekali. Sangat-sangat ya mungkin pelan sekali. Ya saya tidak menyalahkan ya sobat ya. Memang baik ya, apapun itu harus kita perhitungkan ya. Tidak asal melangkah, kita harus penuh berhati-hati, kita harus penuh memikirkan untung ruginya. Ya tapi jangan keterlaluan gitu loh ya, gitu loh. Terkadang terlalu berpikir terlalu berpikir dalam pun ya, contohnya akan selalu was-was, akan selalu memikirkan baik buruknya, untung ruginya. Terlalu kita semakin memikir terlalu dalam, ya kita akan adanya suatu kelambatan gitu loh ya. Kita nanti akan tertinggal karena seperti yang saya katakan tadi, waktu itu berputar, gitu loh. Ya boleh berpikir tapi jangan terlalu jero lah, jangan terlalu dalam, gitu loh. Nah, masalah untung rugi ya dipikir belakangan, yang penting kita sudah ada persiapan matang, ya langsung kita jalankan, agar kalian tidak stuck di sini ya. Memang saya menangkap sih nanti kalian akan adanya suatu, keberhasilan dalam arti mungkin kalian akan bisa mencapai sukses ya, akan bisa, meraih target-target apa yang kalian inginkan. Cuman di sini terkesan lambat gitu loh, ya Jack Taurus ya. Itu pun kalau saya tangkap ya energi kalian itu, mungkin hanya 50-50 ya, gitu loh. Sebagian akan berhasil ya, biarpun lambat, sebagian akan tidak berhasil, yaitu tadi karena sangat-sangat lamban untuk bergegas menjalankan apa yang sudah kalian pikirkan. Nah, seperti itu ya maksud saya, jadi bisa ditangkap ataupun bisa dimengerti ya sobat ya, gitu loh ya. Jadi biarpun di sini sekali lagi kalian terlihat lambat itu 50-50 ya, sebagian besar ada yang berhasil dari kelambatan itu ya, ya kalian masih diuntungkan lah ya. Sebagian berhasil, kalian masih stuck, masih adanya kesulitan-kesulitan, ya itu tadi karena kalian mungkin terlalu banyak terlalu banyak perincian ya. Nah itu yang saya maksud ya. Langsung saja gas, kan seperti itu, gaskan. Ketika kalian sudah ada ide, gaskan, jalankan ya. Kalau sudah punya pemikiran yang mantap, yang matang, gaskan.
Jangan terlalu kalian sudah mikir matang, sudah mikir mantap, sudah mikir baik buruk untung rugi, terus saja kalian pikirkan, ya nggak akan berjalan, stuck. Nanti kalian akan ketinggalan sama yang lain. Nah itu ya saran saya. Bukan hanya saran saya saja, saran dari energi kartu mengatakan seperti itu, jangan terlalu lamban. Nanti akhirnya ya itu tadi, ya, gitu loh. Akan sebagian aja yang berhasil, yang sebagian zodiak Taurus mengalami stuck, masih mengalami belum adanya suatu pencapaian-pencapaian target apa yang diinginkan. Oke ya, kita lihat untuk keuangan. Di sini ada Temperance ya, ada wanita sedang duduk ya, bisa dikatakan sedang duduk santai ya. Kartu konfirmnya mantap, ada 9 cup. Luar biasa Taurus kali ini ya. Ini ada 9 cup. Terus sama seseorang yang sedang duduk ya. Ini tumben ya Taurus ini, adanya suatu kebaikan-kebaikan ya kali ini ya, gitu loh ya. Oke, di keuangan di sini ada Temperance. Saya menangkap energi kalian kalau seputar keuangan ya kelihatannya di sini kalian mengharapkan adanya kesuburan ya, kalian mengharapkan adanya suatu perkembangan-perkembangan, ya. Yang di mana di sini juga terlihat kesuburan apapun itu ya, bisa saja di sini keuangan, pekerjaan, ataupun kehamilan ya, ataupun asmara, bisa saja. Cuman kan saya masuknya di, istilahnya di pintu masalah keuangan ataupun masalah finansial. Ya saya akan bahas seputar finansial, kan seperti itu. Biarpun di sini terlihat komplit ya, kalian menginginkan adanya suatu ya semua yang kalian inginkan. Cuman sekali lagi saya akan, di sini kan membahas masalah, kartu yang ketiga ataupun pintu yang ketiga di sini, masalah keuangan. Oke ya, balik ya. Kalau masalah keuangan jelas di sini kalian menginginkan adanya kesuburan, menginginkan adanya tambahan-tambahan pemasukan ya, baik itu yang tak terduga maupun yang terduga, itu yang kalian harapkan besar di sini. Adanya suatu kestabilan itu yang kalian harapkan. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup, ini bagus ya. Ini selamat, kelihatannya apa yang kalian pikirkan akan tercapai di sini. Adanya suatu ketenangan di sini. Adanya suatu ketenangan batin ya. Adanya suatu kestabilan, mungkin akan adanya suatu peluang-peluang rezeki, entah itu dadakan, entah itu yang secara, maksud saya baik itu yang secara nyata maupun yang tidak nyata, baik yang dadakan maupun yang tidak dadakan, kan seperti itu ya. Ya intinya kalian di sini akan mengalami suatu pemasukan yang di mana itu membuat keuangan kalian adanya suatu tambahan ya, adanya suatu pertambahan, ataupun adanya suatu grafik yang akan naik ya. Seperti itu ya, bagus ya untuk masalah keuangan ya. Oke ya, kalau saya deteksi dari ketiga-tiganya di sini kelihatannya harap berhati-hati di seputar pekerjaannya. Ada suatu energi yang kurang bagus, cuman itu kecil ya. Sering saya mengatakan kalau itu memang mengkhawatirkan, ya saya bilang mengkhawatirkan. Kalau kali ini ada sih sebagian kecil, sebagian zodiak yang mempunyai zodiak Taurus ini sebagian kecil saja yang terkena, ya, yang sebagian besar masih dikatakan cukup alami, ya. Kali ini seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Kali ini zodiak Taurus benar-benar mantap ya, di 3 hari ke depan insya Allah ini akan mantap semua, akan resonate semua ya. Apapun kesalahan, apapun problem dalam hidup kalian itu akan bisa, terselesaikan karena di sini gambarannya bagus ya. Kalau saya tangkap beda, zodiak Taurus dari yang kemarin-kemarin, seperti kayak ada suatu cahaya ya, yang itu akan menolong dalam kehidupan kalian. Ya seperti itu ya. Oke, tetap seperti biasa pembacaan yang baik, selalu jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Pembacaan yang kurang baik jangan jadikan ketakutan ya, jadikan sebagai waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya, apapun informasi, apapun berita yang sudah saya sampaikan itu saya kembalikan lagi sama kalian yang menyikapi, yang menilai. Ketika kalian merasakan adanya suatu masih normal, masih alami ya permasalahan itu, ya syukuri, alhamdulillah saja, kan masih alami. Ketika kalian mengalami suatu masalah, problem dalam kehidupan sudah tidak ada alami adanya keganjilan, ketidakwajaran, yaitu tanda-tanda adanya suatu orang toksik yang mengirimkan suatu energi negatif.
Bisa saja itu black magic sehingga menutup aura kalian, sehingga membuat beban ataupun kesulitan selalu menghantam kalian. Ya itu kalian harus segera sigap ya untuk menyikapi itu semua. Kuatkan secara doa, kuatkan juga secara ikhtiar. Karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.